Aku tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis. Selama ini aku selalu menganggap cerita-cerita tentang hantu, pesugihan, atau hal gaib lainnya sebagai omong kosong belaka. Tapi semua berubah setelah aku mengalami sendiri kejadian yang tidak bisa aku jelaskan dengan akal sehat. Ini adalah kisahku dan aku menulisnya dengan tangan yang masih gemetar setiap kali aku mengingatnya. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kehidupan di sini tenang, jauh dari keramaian kota besar. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah toko kelontong dan penghasilanku pas-pasan. Hidup memang tidak mudah, tapi aku bersyukur masih bisa makan 3 kali sehari. Suatu hari temanku Budi menceritakan tentang sebuah warung mie yang baru buka di pinggir kota. Katanya mie di warung itu enak banget, harganya murah dan selalu ramai pembeli. Aku penasaran dan memutuskan untuk mencobanya. Warung itu terletak di ujung jalan yang sepi, jauh dari keramaian, namanya Warung Mie Ngacongan. Aku tidak tahu arti kata ngacongan, tapi itu terdengar agak aneh. Saat aku tiba di sana, warung itu memang ramai. Aroma mie yang menggoda langsung membuat perutku keroncongan. Aku memesan 1 porsi mie ayam dan duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Tidak lama kemudian, mie itu datang. Aku tidak bisa menggambarkan betapa enaknya mie itu. Rasanya seperti tidak ada mie lain yang bisa menandingi. Aku langsung ketagihan. Sejak hari itu, aku jadi pelanggan tetap warung mie Ngacongan. Aku makan di sana hampir setiap hari. Tapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali aku makan mie itu, aku merasa lemas dan pusing. Awalnya aku mengira itu karena kelelahan atau kurang tidur. Tapi kejadian itu berulang terus. Suatu malam aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku melihat seorang wanita tua dengan rambut panjang dan mata yang kosong. Dia tersenyum padaku, tapi senyumnya membuatku merinding. Aku terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak makan di warung itu lagi. Tapi anehnya, aku merasa ada dorongan kuat untuk kembali. Seperti ada suara di kepalaku yang membisikkan, pergilah ke sana lagi. Aku tidak bisa menahan diri dan akhirnya kembali ke warung mie Ngacongan. Kali ini aku memperhatikan pemilik warung, seorang pria tua dengan wajah yang selalu murung. Dia jarang bicara, tapi matanya selalu mengawasi setiap pelanggan. Aku mencoba berbicara dengannya. "Pak, mie di sini enak banget. Resep rahasianya apa ya?" Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Resepnya tidak bisa dibocorkan. Tapi kalau kamu ingin tahu, datanglah malam ini setelah warung tutup." Aku merasa aneh dengan tawarannya, tapi rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Malam itu aku kembali ke warung setelah jam tutup. Pria tua itu sudah menunggaku di depan pintu. "Masuklah," katanya dengan suara serak. Aku mengikutinya ke dalam. Dia membawaku ke ruang belakang warung yang ternyata sangat gelap dan pengap. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu dengan beberapa lilin menyala. Aku mulai merasa tidak nyaman. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyaku dengan suara gemetar. Pria tua itu menatapku tajam. "Kamu sudah makan miku selama ini. Sekarang kamu harus membayarnya." "Membayar? Tapi aku sudah bayar setiap kali makan," protesku. Dia menggelengkan kepala, "Bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang lebih berharga." Aku tidak mengerti apa maksudnya, tapi tiba-tiba aku merasa sangat lemas. Pandanganku mulai kabur dan aku terjatuh ke lantai. Sebelum pingsan, aku melihat wanita tua dari mimpiku berdiri di samping pria itu, tersenyum dengan mata yang kosong. Aku terbangun di sebuah ruangan gelap, terikat di kursi. Pria tua itu berdiri di depanku, memegang sebuah pisau. Wanita tua itu juga ada di sana, mengawasiku dengan tatapan yang membuatku merinding. "Kamu sudah makan mie yang dibuat dengan resep khusus," kata pria tua itu. "Resepnya adalah darah dan jiwa orang-orang yang seperti kamu." Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar, tapi aku mulai menyadari bahwa semua pelanggan warung itu terlihat pucat dan lemas, termasuk diriku. "Kami butuh korban baru setiap bulan untuk menjaga bisnis ini," lanjutnya, "dan kamu adalah korban berikutnya." Aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Wanita tua itu mendekatiku dan aku bisa merasakan napas dinginnya. Aku menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Pria tua itu mulai bercerita dengan suara yang parau, seolah-olah menikmati ketakutanku. "Warung ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya ini hanya warung biasa, tapi bisnis selalu sepi. Sampai suatu malam wanita ini," dia menunjuk ke wanita tua di sampingnya, "datang kepadaku. Dia menawarkan sebuah kesepakatan. Aku mencoba melawan ikatan di tanganku, tapi itu terlalu kuat." Pria tua itu melanjutkan, "Dia memberiku resep rahasia untuk membuat mie yang enak. Tapi ada syaratnya, aku harus memberinya jiwa orang-orang yang makan di sini." Aku merasa ngeri. "Jadi semua pelanggan di sini?" "Ya," dia mengangguk. "Mereka semua sudah membayar dengan jiwa mereka. Dan sekarang giliranmu." Wanita tua itu mulai mendekatiku lagi.
Aku bisa melihat detail wajahnya yang menyeramkan. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya hitam pekat, dan senyumnya lebar dengan gigi yang tajam. Dia mengeluarkan suara desisan seperti ular yang siap menerkam. Pria tua itu mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Lilin-lilin di sekitarnya bergoyang, seolah-olah ada angin yang tidak terlihat. Wanita tua itu mengambil pisau dari tangannya dan mendekatiku. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi suaraku seperti hilang ditelan kegelapan. Wanita itu mengangkat pisau itu tinggi-tinggi dan aku menutup mata, siap menerima nasibku. Tapi tiba-tiba ada suara keras dari luar. Pintu ruangan itu terbanting terbuka dan cahaya terang menyilaukan mataku. Aku mendengar suara orang-orang berteriak, "Polisi, jangan bergerak." Aku membuka mata dan melihat beberapa polisi masuk ke ruangan itu. Pria tua itu dan wanita tua itu terkejut. Wanita tua itu menjerit dan menghilang ke dalam kegelapan, sementara pria tua itu ditangkap oleh polisi. Aku dibawa ke rumah sakit dan dirawat karena luka-luka. Polisi menjelaskan bahwa mereka sudah mengawasi warung itu selama beberapa minggu karena ada laporan tentang orang-orang yang hilang setelah makan di sana. Tapi mereka tidak pernah menemukan bukti yang cukup sampai aku menghubungi mereka malam itu. Warung itu ditutup dan pria tua itu ditahan. Tapi wanita tua itu tidak pernah ditemukan. Polisi bilang mungkin dia hanya halusinasi karena trauma. Tapi aku tahu dia nyata. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi mendengar tentang warung mie ngacongan. Tapi aku masih sering bermimpi tentang wanita tua itu. Kadang-kadang aku merasa ada yang mengawasiku dari kegelapan. Dan setiap kali mencium aroma mie, aku merasa mual dan ketakutan. Aku tidak tahu apakah ini semua nyata atau hanya halusinasiku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi makan mie di warung yang tidak jelas asal-usulnya. Jika kalian pernah mendengar tentang warung mie ngacongan, jangan pernah mencoba mencari tahu. Beberapa hal sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri, karena kadang-kadang rasa penasaran bisa membawa kita ke tempat yang tidak bisa kita kembali.